Welcome back kids in English class with Miss Cindy. Okay, so agenda for today is check your homework and learn new topic. Please check your homework. Oke, jadi untuk tugas yang pertama adalah practice one. Practice one ini Miss Cindy memberikan sebuah gambar dan dialog yang masih kosong, kemudian ekspresi-ekspresi yang acak di bawahnya. Nah, tugas kamu adalah untuk menyusun ekspresi-ekspresi acak di bawah menjadi sebuah dialog percakapan yang tepat. Nah, dialog-dialog ini merupakan contoh dari parting, greetings, apologizing, and thanking. Mari kita lihat answer key-nya. Oke, yang pertama, number one. Ekspresi yang ada good morning Sabila, how are things going? Hi, I'm Sabila. Not bad, thank you. Nice to meet you. Hello, I'm Sandra. Pretty well, and you? Nice to meet you too. Nah, kita akan urutkan satu persatu. Nah, inilah jawabannya. Sandra akan mengatakan, hello, I'm Sandra. Hi, I'm Sabila. Good morning, Sabila. How are things going? Pretty well. And you? Not bad. Thank you. Nice to meet you. Nice to meet you too. Oke, nah ini merupakan contoh dialog yang memakai ekspresi dari greetings pada kalimatnya. Oke, kita bisa lihat dari kata hello, hi, good morning, how are things going? Kemudian responnya pretty well, not bad, nice to meet you, dan selebihnya. Okay, now number two. Okay, first, hello Fikar, long time no see, how is everything? Nah, ini merupakan ekspresi dari greetings. Okay, kemudian Fikar akan menjawab, it's okay, and how are you Gary? Just fine, thank you. Why don't you come to my house later? Oke, kemudian Fikar menjawab, sorry, I can't. Maybe next time. Oke, nah kata sorry di sini menggambarkan apologizing karena Fikar tidak bisa datang ke rumahnya Gary saat Gary mengundangnya. Kemudian Gary menjawab, alright Fikar, talk to you later. Oke, number 3 or the last number for practice 1. Okay, Kate say, hi Mary, can we talk? Of course, what's the matter? I want to apologize to you. Dari sini kita bisa melihat bahwa percakapan ini mengandung unsur tadi yang pertama yang hi Mary adalah greetings. Kemudian I want to apologize to you adalah kata-kata atau ekspresi untuk meminta maaf, apologizing. Kemudian Mary membalas dengan for what? Kate bilang, I'm so sorry I couldn't come to your birthday party. Saya minta maaf, saya tidak bisa datang ke pesta ulang tahunmu. Oke, apologizing. Kemudian Mary menjawab, don't worry about it. Nah, kata don't worry about it ini adalah kalimat ataupun ekspresi untuk menanggapi sebuah permintaan maaf. Nah, untuk practice one, selesai. Bagaimana jawabanmu? Diperbaiki ya kalau masih salah. Oke, now we move to practice two. Oke, di sini Miss Cindy memberikan kamu 10 soal pilihan berganda mengenai greetings, partings, thanking, and apologizing. Dan kamu harus memilih satu dari 4 pilihan ekspresi ataupun kalimat yang tepat. Oke, kita akan bahas satu persatu. Number 1, percakapan antara ibu dan anak. Good morning, Mom. Nah, apa respon yang tepat dari mother? The answer is B. Good morning, dear. Oke, selamat pagi, Ma. Selamat pagi, sayang. Itu adalah respon yang paling tepat. Oke, number 2. Fred. Fred mengucapkan sebuah kalimat atau ekspresi yang tanggapannya adalah, Hi, Fred. Fine with me. And you? Fine too. Thanks. Kira-kira apa yang merupakan kalimat atau ekspresi yang diungkapkan oleh Fred sebelumnya yang membuat Tom menjawab hi dan fine? Oke, kita akan lihat jawabannya. The answer is D. Hi Tom, how are things with you? Hi Tom, bagaimana kabarmu? Sehingga Tom menjawab, Hi Fred, saya baik-baik saja.
Oke, jadi nyambung ya. Oke, kalau misalnya yang pertama good evening, seharusnya Tom menjawab juga dengan good evening. Kalau yang B, are you okay, seharusnya dia menjawabnya dengan I'm okay. Oke, and what about you? Pertanyaan and what about you seharusnya diawali dulu dengan jawaban fine, I'm fine, atau something like that. Oke, karena yang tidak ada berarti yang jawaban C juga tidak bisa. Oke, number 3, studentnya mengatakan, good morning Mr. Agus, how are you today? Oke, kemudian apa jawaban teachernya? The answer is A. Good morning Nova. Oke, membalas tadi yang good morning Mr. Agus. Dan jawab I'm fine, menjawab pertanyaan how are you today? Oke, lanjut number 4. Good morning Mrs. Rina. How are you today? Dibalas dengan good morning Windy. Kemudian ada ekspresi yang miss di situ. Oke, ada ekspresi yang seharusnya diungkapkan oleh teachernya. Kemudian studentnya menjawab, I'm feeling great, ma'am. Thank you. Oke, apa yang menjadi kalimat yang hilang di perkataan teachernya? The answer is D. I'm very good, Windy. And you? Oke, kenapa jawabannya D? Yang pertama kita harus lihat bahwa di sebelumnya studentnya mengatakan how are you today. Jadi teachernya harus memberikan tanggapan. Oke. Nah, kemudian yang di bawahnya studentnya menjawab I'm feeling great. Berarti intinya si teachernya bertanya juga di situ. Oke, jadi kita akan melihat sebuah option di mana ada jawaban tanggapan sebagai respon dan juga pertanyaan. Oke, the answer is D. Karena tidak mungkin yang B or C. Thank you. Karena apa? Tidak ada ucapan atau mempraising dari sebelumnya. Oke, lanjut. Number 5. Studentnya berkata, goodbye Mrs. Niken. See you again. Nah, bagaimana balasan si Mrs. Niken? The answer is A. Bye Aldo. Take care. Oke, jadi tadi studentnya mengatakan selamat tinggal atau sampai jumpa lagi Mrs. Niken. Oke, jawaban yang tepat adalah bye juga Aldo. Take care. Oke, number 6. Oke, the answer is C. Kenapa? Karena pada sebelumnya Titin mengatakan sorry Devi, maaf Devi, saya harus pergi sekarang. Sampai jumpa lagi. Jawabannya adalah oke. Sampai jumpa lagi. Number 7, X say many thanks for your present, buddy. Artinya adalah dia mengungkapkan sebuah thanking, ekspresi thanking. Oke, yes harus memberikan responnya. The answer is B. Don't mention it. Number 8. X mengatakan sebuah ekspresi yang ditanggapi oleh Y dengan well, no need to thank me. Oke. The answer is D. How can I ever thank you? Oke, bagaimana saya bisa membalasmu, mengucapkan terima kasih kepadamu, berterima kasih kepadamu. Oke, dan Y membalas dengan well, kamu tidak perlu berterima kasih kepada saya. Oke, number 9. Sandy say, I want to apologize for coming late, Agung. Saya ingin meminta maaf karena saya terlambat, Agung. Oke, berarti ini masuk ke dalam apologizing. Dan Agung said, B, okay, I accept your apology. Oke, saya menerima permintaan maafmu. Oke, the last number is Puput said something. Oke, Puput berkata sesuatu yang dibalas dengan don't worry about it. Oke, jadi yang benar adalah C. Please forgive me for breaking your ruler. Oke, tolong maafkan saya karena mematahkan atau merusak penggarismu. Kemudian dijawab oleh Gesti, tidak masalah. Oke, tidak usah khawatir dengan itu. Oke, selesai tugas untuk practice 2. Bagaimana jawabanmu? Miss diharap kamu benar semua. Kalaupun belum benar, tolong diperbaiki ya. Oke, now we will learn about topic for today. Let's see. Oke, jadi topik pertama kita adalah personal pronouns. Oke, apa itu personal pronouns? Pronouns sendiri berarti kata ganti. Jadi personal pronouns adalah kata ganti yang digunakan untuk orang, hewan, ataupun benda, atau hal secara spesifik. Kata ganti ini tergantung pada perannya, peran dari bendanya. Bisa jadi subjek, sebagai objek, ataupun posesif. Tergantung jumlah orangnya, orang keberapa, dan gender ataupun jenis kelamin orang tersebut atau noun tersebut. Noun artinya benda ya, yang akan digantikan. Mari kita lihat
contoh-contohnya dan ketentuan-ketentuannya. Nah, mari kita melihat bagaimana itu personal pronouns. Nah, personal pronouns, kalian pasti pernah mendengar kata-kata we, I, you, she, he, and it. Oke, itu semua adalah personal pronouns. Oke, personal pronouns dibagi menjadi beberapa kategori berdasarkan singular or plural, yang artinya adalah orang satu, subjek atau objeknya satu, ataupun subjek atau objeknya lebih dari satu, personnya. Oke, ada juga first person, second person, third person. Oke, orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Oke, apa yang dimaksud dengan orang pertama, orang kedua, orang ketiga? Orang pertama artinya adalah orang yang mengemukakan kalimat adalah subjek atau objek yang dituju. Oke, jadi misalnya di sini mau bilang seperti ini. Saya memakai baju. Oke, saya memakai baju. Oke, nah subjeknya adalah saya. Saya itu yang berbicara adalah orang pertama. Orang kedua itu apa? Second person. Misalnya Cindy bilang, kamu sedang belajar. Kamu adalah lawan bicara dari orang yang berbicara. Oke, jadi lawan bicara dari orang yang sedang mengemukakan kalimat adalah second person. Sedangkan third person adalah orang yang sedang dibicarakan. Contohnya, Miss Cindy berbicara dengan kamu tentang temanmu. Maka temanmu, orang yang sedang kita bicarakan, adalah third person. Di sini harap kamu mengerti sampai sini. Lanjut, subjek dan objek. Bedanya apa subjek dan objek? Subjek adalah benda ataupun orang yang sedang melakukan pekerjaan atau melakukan suatu tindakan. Contohnya, Miss Cindy sedang mengajar anak-anak kelas 7. Oke, berarti subjeknya adalah yang melakukan pekerjaan. Pekerjaan di sini mengajar. Siapa yang mengajar? Miss Cindy. Berarti Miss Cindy adalah subjek. Sedangkan objek adalah orang yang ditujukan pekerjaannya. Siapa yang ditujukan pekerjaan? Siapa yang diajar? Adalah anak-anak kelas 7. Jadi dari kalimat Miss Cindy mengajar anak-anak kelas 7, subjek adalah Miss Cindy, objeknya adalah anak-anak kelas 7. Di sini harap kamu sampai konsep ini kamu mengerti. Person, subject, and object. Oke, kalau singular adalah tunggal atau hanya satu, plural adalah jamak atau lebih dari satu. Oke, di sini kita lihat singular, personnya first person, sebagai subjek ada I, sebagai objek ada me. Kemudian second personnya sebagai subjek you, sebagai objek juga you. Nah, perhatikan ini sama saja. Oke, third personnya subjek ada he, she, it, objek ada him, her, it. Kalau plural, personnya first person, subjeknya ada we, objeknya us. Second person, subjeknya ada you, objeknya tetap you. Jadi you di sini mau dia singular, mau dia plural, mau dia subjek, objek tetap you. Kemudian third personnya they, sebagai subjek, sebagai objeknya them. Kita akan lihat contohnya di slide berikutnya. Nah, mari kita lihat contoh-contohnya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 contoh untuk personal pronouns. Oke, kita akan lihat satu persatu. Perhatikan fokus kita menjadi personal pronouns adalah kata-kata yang Miss Cindy berikan bold. Kemudian tim Miss Cindy akan buat keterangannya itu sebagai apa. Oke, yang pertama adalah I. I di sini fungsinya sebagai singular, first person, dan sebagai subjek. I read many books. Saya membaca banyak buku. Di sini kata kerjanya adalah membaca. Pekerjaannya membaca. Kemudian I di sini sebagai apa? Sebagai yang melakukan pekerjaan. Dan dia hanya satu.
berarti dia singular karena hanya satu. First person, first person karena adalah orang yang mengemukakan kalimat tersebut adalah orang yang melakukan pekerjaan dan dia sebagai subjek. Next, you. Di sini sebagai singular. Second person karena kamu itu adalah lawan bicaramu orang tersebut dan dia sebagai subjek yang melakukan pekerjaan. He, singular. Third person, subject. She, singular. Third person, subject. We, plural karena dia lebih dari satu. Kami. Kami. First person sebagai subjek. They, plural. Third person sebagai subjek. Me. Me di sini saya. Tetapi kita lihat di kalimat ini, me di sini, saya di sini, dia sebagai objek yang dikenai pekerjaan. Kenapa? They want to walk with me. Mereka mau atau ingin berjalan dengan saya. Yang melakukan pekerjaan mereka, saya adalah orang yang ditunjuk. Berarti sebagai objek. Maka singular, first person object. Ini singular, second person object. Him, singular, third person, artinya dia laki-laki dan dia sebagai objek. Her, ini untuk perempuan, singular, third person object. Us, plural, first person object. Them, plural, third person object. Perhatikan him dan her, seperti he dan she. Him untuk objeknya, sedangkan he untuk subjeknya, her untuk objeknya, she untuk subjeknya. Mengerti sampai sini? Kalau belum mengerti, pelan-pelan diulang sekali lagi dari awal penjelasannya Miss Cindy. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang possessive adjectives and possessive pronouns. Apa itu? Possessive adjective dan possessive pronouns digunakan sebagai kata ganti yang menyatakan kepemilikan. Jadi menyatakan milik saya, milik kami, milik dia, milik orang tersebut, dan selebihnya. Nah, sekarang possessive adjective dan possessive pronouns yang merupakan kata ganti kepemilikan. Kita akan melihat apa bedanya. Secara keseluruhan, kata ganti kepemilikan berarti untuk menyatakan kepemilikan atau menyatakan sesuatu itu adalah milik subjek tersebut. Contohnya ya, Miss ini berikan ya. Buku saya, my book. Ini punya saya, buku itu punya saya. That book is mine. Punya kamu. Kemudian punya mereka dan selebihnya. Bedanya apa possessive adjectives dan possessive pronouns? Kalau kamu lihat di sini, Miss ini memberikan my, kemudian Miss ini berikan garis kosong. Sedangkan di pronouns, Miss ini hanya buat mine. Bedanya adalah letak benda yang dimiliki. Bedanya letak benda yang dimiliki. Possessive adjective itu akan diikuti oleh noun-nya atau bendanya. Contohnya, benda yang mau dimiliki adalah buku, book. Maka kalau possessive adjective dia menjadi my book, your book, his book, her book, their book, our book, its book. My book artinya buku saya, your book bukumu, his book buku dia, tapi dia di sini adalah laki-laki. Her book, buku dia di sini adalah perempuan. Their book, buku mereka. Our book adalah buku kami. Its book, bukunya. Bedanya dengan possessive pronouns, noun-nya dulu, benda yang dimiliki dulu, baru posesifnya. Contohnya, buku itu adalah milik saya. Dia menjadi that book is mine. Jadi possessive pronouns-nya di belakang. Misalnya, buku itu adalah milikmu. That book is yours. Dan selebihnya. Kita akan lihat
contoh lebih lengkapnya di slide selanjutnya. Oke, sekarang kita akan lihat contoh-contohnya. Ada 14 contoh. Pelan-pelan belajarnya. Kalau kamu tidak mengerti, boleh diulang-ulang. Jangan lupa dicatat mana yang penting. Oke, ada 14 contoh. Oke, mewakili ada possessive pronouns dan possessive adjective. Oke, ingat yang Miss Cindy berikan bold di sini adalah yang menjadi possessive pronouns ataupun possessive adjective-nya. Oke, kita lihat satu persatu. Di sini, my di sini menyatakan kepunyaan saya. Oke, dia termasuk ke dalam possessive adjective. Oke, possessive adjective. Untuk singular dan first person, Miss ini dia akan jelaskan kembali. Lihat pengertiannya kembali pada detik-detik sebelumnya saat Miss ini menjelaskan personal pronouns. Oke, Miss ini akan fokus kepada possessive adjective dan possessive pronouns-nya. My, your, his, her, its, our, their. Oke, perhatikan ini semua possessive adjective. Kenapa? Karena kata possessive adjective-nya, kata gantinya diikuti oleh bendanya. My bag. My-nya duluan, possessive-nya duluan, ada di awal. Kemudian diikuti oleh bendanya, si bag-nya. Your bedroom. Your-nya sebagai possessive adjective dahulu, kemudian bedroom sebagai noun-nya selanjutnya. Oke, his blue shirt. Oke, bendanya mengikuti possessive adjective-nya. Her mother. Oke, her-nya dulu sebagai possessive adjective, kemudian diikuti oleh bendanya, mother. Oke, their hobbies. Oke, hobinya, hobi mereka. Oke, nah, lihat possessive adjective-nya selalu di awal, kemudian baru benda ataupun objek yang dimiliki. Ingat, awal possessive adjective baru diikuti oleh noun-nya. Sedangkan ini mine, yours, his, hers, its, ours, theirs. Sudah, itu masuk ke dalam possessive pronouns. Kenapa? Perhatikan, bendanya. He is a friend of mine. Dia adalah teman milik saya, teman saya. Yang menjadi bendanya apa? Friend. Nah, friend-nya duluan, bendanya duluan, baru possessive pronouns-nya. Oke, this book is yours, right? Buku ini milikmu kan? Lihat, yours-nya, possessive pronouns-nya, sudah ada di belakang. Yang pertama bendanya this book, itu di awal. The black pen is his. Bendanya apa? Black pen. Posisi pronounsnya apa? His. Jadi bendanya dahulu, baru possessive pronouns-nya. Mengerti ya? Sampai ke bawah seperti itu. Miss ini harap kamu mengerti. Kalau belum mengerti, pelan-pelan. Sekali lagi untuk singular, plural, first, second, or third person-nya. Silakan ulang kembali detik-detik sebelumnya, menit sebelumnya saat Miss ini menjelaskan personal pronouns. Okay, now that it's time for activity time. Oke, di sini kamu akan ada 2 activity time. Yang pertama, kamu itu cukup memilih pronoun yang tepat yang ada di dalam kurung ini. Kemudian kamu silakan pilih mana yang tepat. Contohnya, Miss ini ambil ya, contohnya. Tony and pilihannya ada I, me, my, mine are present. Sudah? Nah, kamu pilih nih. Tony and jawabannya sih berarti saya. Oke, tapi saya di sini I, me, my, or mine. Kita lihat lagi, I itu apa? Kemudian me itu apa? My and mine. Oke, kalau I di sini berarti dia adalah personal pronouns yang bagaimana? Personal pronouns singular. Oke, singular. First person. Nah, sebagai objek atau subjek. Tony dan saya hadir. Oke, berarti di sini kalian melakukan pekerjaan. Berarti harus yang subjek. Antara I, me, my, and mine yang merupakan personal pronouns
Karena sini nggak ada kepemilikan ya, berarti personal pronouns ya. Personal pronouns singular, first person, dan subjek yang mana? Yang benar adalah I. Nah, selanjutnya 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Silakan dipilih, jangan lupa tulis soal ya. Baru jawabannya kamu bisa lingkar-lingkari. Sudah? Mana yang tepat? Bisa jadi personal pronouns, bisa jadi possessive adjective, ataupun possessive pronouns. Dikerjakan dengan baik. Di sini akan berikan pembahasannya di video selanjutnya. Nah, activity time yang kedua adalah kalian akan mengisi titik-titik di sini dengan pronoun yang benar. Tulis kembali soalnya ya, baru dijawab. Oke? Jadi bisa jadi personal pronouns, bisa jadi possessive adjective, bisa jadi possessive pronouns. Oke? Contohnya, number 1, Mr. Hardy is our English teacher. Mr. Hardy adalah guru bahasa Inggris kami. Titik-titik tinggi dan juga dia punya rambut yang lurus. Nah, dia di sini harus menggunakan kata ganti personal pronouns. Kata ganti personal pronouns untuk laki-laki tunggal sebagai subjek adalah he. Sedangkan kepunyaan di sini kan kepunyaannya Mr. Hardy. Berarti Mr. Hardy di sini kita bisa pakai dia sebagai his. Kalau kamu bertanya, Miss Cindy, ini memakai possessive adjective atau possessive pronouns? Jawabannya adalah possessive adjective. Kenapa possessive adjective? Karena kata ganti kepemilikannya ada di depan, kemudian diikuti oleh kata bendanya. Oke, nah sekarang untuk 2-6 silakan dikerjakan sendiri ya. Jangan lupa harus selesai sebelum sesi kita berakhir. Semua tugas harus selesai. Pembahasan Miss Cindy akan berikan pada pertemuan selanjutnya. Oke, thank you. That's all. Oke, kita sudah selesai. Don't forget to do your homework in your notebook. Oke, jangan lupa untuk mengerjakan tugasmu. Harus selesai sebelum sesi kita berakhir. Oke, see you kids and God bless you.